cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Obi hari ini coba Bu Ruli tanya dulu. Kita kan di kelas punya keyakinan kelas ya, punya kesepakatan kelas ya. Keyakinan Obi berdoa yang rapi, tertib, itu berarti Obi sudah menghargai keyakinan kelas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah KBTK Lebak Kecil, Bu Vivi Kurniawati SPD. Yang terhormat narasumber malam hari ini, Ibu Ruli Indah Damayanti SPD. Dan serta semua guru KBTK Lebak Kecil yang telah berkumpul di room Zoom meeting kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk Ibu Guru semuanya yang telah menyempatkan waktu pada malam hari ini berkumpul dalam keadaan baik dan luar biasa. Kumpul di Zoom meeting di acara pengimbasan materi modul budaya positif yang nanti akan diberikan materinya oleh Ibu Ruli Damayanti SPD. Di acara pengimbasan ini setelah kita seharian beraktivitas. Terima kasih ibu-ibu sekalian, hari ini kita berkumpul di sebut Ibu Ruli untuk menyampaikan materi pada malam hari ini kepada Ibu Ruli. Sama-sama. Nah, dari situ nanti kita akan saling berbagi. Kita bisa mengetahui apa yang harus kita perbaiki untuk kita semua. Nah, hari ini saya akan men-sharingkan tentang modul 1.4 di budaya positif. Jadi, kalau kita mendengar budaya positif, kalau yang namanya budaya itu adalah pastinya adalah sesuatu yang sudah mendarah daging, yang sudah ibaratnya sudah menyatu dengan kita. Itu adalah suatu budaya. Apalagi kalau itu budaya positif, saya yakin itu adalah sesuatu yang pasti bagus sekali untuk kita, terutama sebagai seorang pendidik. Nah, budaya positif atau ekosistem positif. Nah, ini adalah merupakan kita dilatar belakangi oleh filsafat dari Ki Hajar Dewantara. Di mana kalau menurut Ki Hajar Dewantara, kita ini sebagai seorang pendidik, kita ini diibaratkan sebagai seorang petani. Jadi kalau petani itu dia mendapatkan lahan, lahannya itu akan diberi benih. Nah, seorang petani tidak bisa memilih lahan seperti apa yang dia dapatkan, mau lahannya itu tandus, mau lahannya itu subur, dia harus tetap mengolah. Bagaimana caranya supaya lahan itu dapat menghasilkan yang terbaik. Demikian juga kita dengan pendidik. Kita tidak bisa memilih hanya oh saya mau dapat murid-murid yang pintar-pintar saja, saya mau dapat murid yang seperti ini. Perubahannya dari kontrol adalah semua perilaku memiliki tujuan. Nah, berarti apapun perilaku anak, kalau kita memandang dia berperilaku buruk sekalipun dia memiliki tujuan. Nah, untuk itu tugas kita sebagai guru, kita harus menanyakan kenapa kamu melakukan itu, apa tujuannya. Nah, itu yang harus kita gali. Lalu stimulus respon yang dulu pernah kita lakukan adalah orang lain bisa mengontrol saya. Nah, lalu menurut perubahan paradigma teori kontrol adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi yang bisa mengontrol diri kita, bisa merubah diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Lalu stimulus respon yang selanjutnya adalah saya bisa mengontrol orang lain. Perubahannya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Lalu stimulus respon yang selanjutnya adalah pemaksaan ada pada saat bukan gagal. Jadi ketika kita gagal membujuk dengan baik-baik, biasanya kita selalu memaksa. Nah itu adalah teori yang kata disiplin. Teman-teman mungkin selama ini kalau kita mendengar kata disiplin itu adalah suatu hal pemaksaan atau sesuatu hal yang tidak nyaman, karena disiplin itu lebih, kalau selama ini kita menganggapnya ada sesuatu yang harus dipatuhi, sesuatu yang paksaan yang harus kita lakukan, seperti itu. Motivasi perilaku manusia. Kadang-kadang kita melakukan disiplin itu ada
motivasinya. Nah, motivasinya di sini ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan, itu adalah merupakan motivasi eksternal. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan. Imbalannya bisa berupa pujian atau upah. Itu adalah juga motivasi eksternal. Dan yang ketiga adalah motivasi yang menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Itu adalah motivasi internal atau tujuan hidup positif. Merdeka adalah tidak hanya terlepas dari perintah. Jadi merdeka adalah cakap buat pemerintah sendiri. Jadi yang namanya merdeka itu bukan berarti kita bebas dari perintah, tetapi ketika kita sudah bisa memerintah diri sendiri, itu adalah suatu kemerdekaan juga. Pemerintah yang seperti apa? Yang pastinya memerintah kepada budaya positif, kepada hal-hal yang baik. Jadi ketika kita sudah bisa memotivasi diri kita sendiri, itu adalah salah satu bentuk kemerdekaan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, ini adalah diagramnya dari bermulanya budaya positif. Jadi teman-teman, kalau selama ini kita sudah membuat peraturan kelas, ya, jadi setelah peraturan kelas ada lebih meningkat lagi di keyakinan kelas, lalu meningkat di lingkungan positif, dan akhirnya menjadi budaya positif. Nah, keyakinan kelas, hukum, dan penghargaan. Nah, ini kenapa perlunya kita membuat keyakinan kelas. Jadi mulai semester 2 ini kita bisa berdiskusi bersama anak-anak untuk kita menentukan keyakinan kelas atau nilai-nilai baik di kelas yang harus kita hargai bersama, yang harus kita laksanakan bersama-sama. Membuat peraturan di kelas misalnya, yang pertama selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit. Nah, ini sudah ada keyakinan di sebelah kanannya. Jadi kalau misalnya selalu mengembalikan buku di tempatnya, sekarang mungkin bisa kita rubah keyakinan menjadi keyakinan kelas tanggung jawab. Terus dilarang mengganggu orang lain. Sekarang kita bisa mengubahnya dengan menghormati orang lain dan diri sendiri. Materi yang saya peroleh yaitu tentang 5 posisi kontrol. Jadi teman-teman di sini ada posisi penghukum, ada posisi pembuat merasa bersalah, posisi kontrol teman, pemantau, dan manajer. Jadi kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol ini. Nah, mudah-mudahan idealnya seorang guru itu kita berada pada posisi manajer, di mana ketika guru pada posisi manajer, ketika ada murid yang melakukan kesalahan, dia tidak hanya sekedar menyalahkan atau memberikan hukuman, tetapi dia juga mengetahui kenapa hal itu terjadi, lalu dia juga membuat cara bagaimana cara memperbaiki kesalahannya, lalu mengevaluasi bagaimana cara memperbaiki kesalahannya, seperti itu. Jadi teman-teman, jadi restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Jadi ketika anak-anak melakukan kesalahan, mereka akhirnya bisa memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan. Nah, ketika mereka sudah bisa memperbaiki kesalahannya, maka mereka bisa kembali diterima pada kelompoknya. Nah, sehingga dia akan memperbaiki karakternya. Artinya dia merasa tahu, oh ketika saya melakukan ini, maka saya akan mendapatkan konsekuensi seperti ini. Nah, maka berarti, nah ini ciri-ciri restitusi yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Jadi kita menyebutnya segitiga restitusi, yaitu tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Untuk tahapannya nanti yang pertama untuk menstabilkan identitas. Jadi contohnya guru bisa berkata seperti ini, misalnya, tidak apa-apa nak, kamu berbuat salah, karena itu manusiawi kamu berbuat salah. Jadi kita menstabilkan identitas supaya anak tidak merasa rendah diri. Lalu ketika pada tahapan validasi tindakan yang salah adalah contohnya itu membantu murid untuk mengenali kebutuhannya. Jadi kebutuhan ini adalah alasan kenapa dia melakukan hal tersebut. Jadi contoh yang bisa guru tanyakan kepada anak pada tahap validasi ini adalah misalnya kamu bisa saja melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan, misalnya juga seperti itu. Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Atau apa yang penting bagi kamu, dan seterusnya.
Ini adalah contoh validasi tindakan yang salah. Lalu di tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan setelah kita di tahap 1, 2. Yang ketiga adalah kita menanyakan keyakinan anak murid. Jadi ketika murid sudah melakukan kesalahan, kita ingatkan lagi keyakinan awalnya apa, sehingga kita bisa menanyakan contohnya seperti ini, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah, biarkan anak menjawab sendiri. Nah, lalu nilai kebajikan atau keyakinan apa yang kita sepakati, kelas ideal seperti apa sih yang kamu mau, dan seterusnya. Ini bisa kita lakukan seperti itu. Nah, itu saja teman-teman untuk sharing malam hari ini. Saya yakin kalau yang namanya keyakinan kelas ini pasti sudah dilakukan semua teman-teman, juga budaya positif ini pasti sudah kita lakukan semua. Hanya saja malam ini kita mengulang lagi, mengingat lagi mana hal-hal yang